dengan NIM 023 dari kelas PGSD 4A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembuatan RPP, LKPD, dan video pengemasan media yang berjudul Suara Gemerisik dari Balon. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Satuan Pendidikan SD atau MI kelas 4 semester 1, tema 1 subtema 1, pertemuan ke-1, alokasi waktu 1x35, mata pelajaran IPA. 1. Kompetensi inti. Yang pertama, menerima, menghargai, dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, tetangga, dan guru. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, sekolah, dan tempat bermain. Yang keempat, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan sistematis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Yang B. Kompetensi dasar dan indikator. Kompetensi dasar yang pertama 3.6 menerapkan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Yang kedua 4.6 menyajikan laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat bunyi. Selanjutnya indikator 3.6.1 menjelaskan cara menghasilkan bunyi. 3.6.2 menjelaskan sifat-sifat bunyi merambat. 3.6.4 mengidentifikasi sumber bunyi. 3.5.6 menjelaskan sifat-sifat bunyi memantul menyerap. 4.6.1 menyajikan laporan pengamatan tentang cara menghasilkan bunyi. 4.6.2 menyajikan laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat bunyi merambat. 4.6.3 menyajikan laporan percobaan tentang sumber bunyi. Yang terakhir 4.6.5 membuat peta pikiran tentang sifat bunyi memantul dan menyerap. Yang C. Tujuan 1. Setelah eksplorasi, siswa mampu menjelaskan cara menghasilkan bunyi dari beragam benda di sekitar dengan lengkap. Setelah eksplorasi dan diskusi, siswa mampu menyajikan laporan hasil pengamatan tentang cara menghasilkan bunyi dari beragam benda di sekitar dengan sistematis. Yang ketiga, setelah percobaan, siswa mampu menjelaskan sifat-sifat bunyi merambat dengan lengkap. Yang keempat, setelah percobaan, siswa mampu menyajikan laporan tentang sifat-sifat bunyi merambat dengan sistematis. Yang kelima, setelah percobaan, siswa mampu menjelaskan proses terjadinya bunyi dari sumber bunyi hingga ke indera pendengaran dengan runtut. Yang keenam, setelah percobaan, siswa mampu menyajikan laporan tentang proses terjadinya bunyi dari sumber bunyi hingga ke indera pendengaran dengan sistematis. Yang ketujuh, dengan percobaan, siswa mampu mengidentifikasi sifat-sifat bunyi memantul dan menyerap dengan lengkap. Yang kedelapan, setelah percobaan, siswa mampu menyajikan laporan sifat-sifat bunyi memantul dan menyerap dengan sistematis. Yang terakhir, setelah melakukan percobaan, siswa mampu menyajikan laporan tentang sifat bunyi memantul dan menyerap dengan sistematis. Yang D. Materi pembelajaran. Materi pembelajaran IPA yang pertama sifat-sifat bunyi, kedua sumber bunyi, ketiga proses terjadinya bunyi hingga ke indera pendengaran, keempat sifat-sifat bunyi memantul dan menyerap, kelima sifat bunyi memantul dan menyerap. Yang selanjutnya yaitu pendekatan atau strategi atau metode. Yang dalam RPP di sini pendekatan
pendekatan menggunakan pendekatan saintifik. Metode yang digunakan yaitu diskusi, tanya jawab, latihan soal dan penugasan. Dan model pembelajaran yang digunakan yaitu cooperative learning, model type, think, pair, answer, and demonstration. Ya, yang selanjutnya itu kegiatan pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu penilaian. Yang selanjutnya sumber dan media pembelajaran. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai LKPD atau Lembar Kerja Peserta Didik Satuan Pendidikan SD atau MI kelas 4 semester 1 tema 1 subtema 1. Dalam LKPD terdapat kompetensi inti, kedua kompetensi dasar dan indikator, yang ketiga tujuan, dan yang keempat yaitu media yang digunakan. Di sini saya menggunakan suara gemerisik dalam balon. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan sebuah balon dan segenggam pasir. Ya, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai media pembelajaran membuat suara gemerisik dalam balon. Ya, di sini saya menggunakan box yang terbuat dari kardus yang isinya yaitu ada balon, pasir, dan tepung. Tepung itu untuk perbandingan dalam pembuatan media. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.